Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-832 pada Selasa, 4 Juni 2024. Selama 24 jam terakhir, setidaknya Rusia melancarkan 2 serangan rudal ke wilayah Ukraina menggunakan 6 rudal dan 37 serangan udara menggunakan 51 rudal anti-pesawat serta 359 drone kamikaze. Selain itu, Rusia juga melakukan lebih dari 2.100 serangan terhadap posisi pasukan dan pemukiman Ukraina, seperti diberitakan oleh Glavcom Ukraine. AS tambah sanksi baru setelah tuduh Iran pasok drone ke Rusia. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 4 entitas Iran dan 1 individu Iran terkait dengan pengembangan, produksi, dan distribusi kendaraan udara tak berawak yang diberikan rezim Iran kepada Rusia untuk perangnya melawan Ukraina. Kami memuji penggunaan sanksi baru UE untuk pertama kalinya yang menargetkan perilaku destabilisasi Iran dan dukungan terhadap terorisme di Timur Tengah, kata Departemen Luar Negeri AS, Selasa, 3 Juni 2024, dikutip dari Suspilne. AS klarifikasi soal izinkan Ukraina serang Rusia pakai senjatanya. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengonfirmasi tujuan Presiden AS Joe Biden mengizinkan Ukraina menggunakan sejumlah senjata AS untuk menyerang di dalam wilayah Rusia adalah demi mengurangi serangan bertubi-tubi yang dilakukan Rusia terhadap Kharkiv. Kita berbicara tentang titik-titik militer, posisi tembak, DLL, pangkalan dukungan logistik yang digunakan Rusia untuk menciptakan semacam zona penyangga sehingga mereka dapat terus menyerang Kharkiv, kata John Kirby kepada ABC News, Selasa. Italia akan kirim sistem pertahanan udara ke Ukraina. Italia akan mengirim sistem pertahanan udara SAM T-2 ke Ukraina, kata Menteri Luar Negerinya. Sistem Italia-Prancis yang juga dikenal sebagai Mamba dapat melacak lusinan target dan mencegat 10 target sekaligus. Ini adalah satu-satunya sistem buatan Eropa yang dapat mencegat rudal balistik. Ukraina ingin perluas izin serangan langsung ke wilayah Rusia. Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba mengatakan negaranya akan meminta sekutunya untuk lebih lanjut mencabut pembatasan penggunaan senjata mereka terhadap sasaran di wilayah Rusia. Di sisi lain, Ukraina juga harus mengusir serangan bom luncur dan rudal Rusia terhadap kota Kharkiv, selain menyerang wilayah Rusia. Wapres AS akan hadiri KTT Ukraina di Swiss. Wakil Presiden AS, Kamala Harris, akan menghadiri pertemuan puncak perdamaian Ukraina di Swiss pada 15 Juni 2024. Kamala Harris akan didampingi penasihat keamanan nasional Joe Biden, Jake Sullivan. Gedung Putih membela keputusan Joe Biden untuk melewatkan KTT demi menghadiri penggalangan dana pemilu. Belum ada satupun pemimpin di seluruh dunia yang mendukung Ukraina dengan lebih dan lebih keras daripada Joe Biden, kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Selasa, 3 Juni 2024, dikutip dari The Guardian. 20 warga Rusia minta keluarganya dipulangkan dari tugas militer di Ukraina. Sekitar 20 perempuan mengadakan protes yang jarang terjadi di luar Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin, 2 Juni 2024. Mereka menuntut kembalinya suami dan anak laki-laki mereka yang dimobilisasi dari Ukraina. Pihak berwenang Rusia menyebut setidaknya satu kelompok tersebut sebagai agen asing, sebuah dalih untuk membungkam protes atas perang Rusia di Ukraina. Polandia tangkap 18 agen pro-Rusia dan pro-Belarusia. Polandia telah menangkap 18 orang atas tuduhan melakukan tindakan permusuhan pro-Rusia dan pro-Belarusia. Penangkapan itu termasuk 1 orang yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. 10 orang yang ditangkap sejak Desember terlibat langsung dalam sabotase perencanaan di seluruh Polandia, kata Menteri Dalam Negeri, Tomasz Siemoniak, Selasa.